Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak yang kuat, yang sehat, anak-anak yang mandiri. Tuhan Yesus berkati pagi hari ini ya. Anak-anak sudah mengawalinya dengan doa dan membaca firman Tuhan, dan hari ini kita mau belajar matematika, operasi hitung pecahan. Nah anak-anak, mari kita mengenal nama pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Masing-masing mempunyai ciri. Pecahan biasa, ciri-cirinya adalah terdapat pembilang dan penyebut. Pembilang di atas dan penyebutnya ada di bawah. Lalu pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan asli dan pecahan biasa. Contohnya 1, 3/5. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000 yang penulisannya menggunakan tanda koma. Contohnya 0,5, 2,25. Dan persen adalah pecahan per 100 yang penulisannya menggunakan lambang 0 garis miring 0. Nah, kita masuk pada pembahasan penjumlahan pecahan biasa. Hari ini kita belajar tentang penjumlahan pecahan biasa. Ya, ada 3 bilangan yang ada di slide ini. 2/3 ditambah 3/4 ditambah 1/6. Anak-anak perhatikan langkah pertama. Saat kita mengerjakan penjumlahan pecahan biasa, yang pertama harus kita ingat dan kita lihat adalah penyebutnya. Jika penyebutnya belum sama, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. 3, 4, dan 6. Nah, ini kita cari penyebutnya dengan cara menggunakan KPK ya. Jadi KPK dari 3, 4, dan 6 adalah 12. Artinya angka yang dapat membagi dengan 3, 4, dan 6. Nah, angka 12 diputuskan bahwa KPK dari 3, 4, dan 6 adalah 12. Mengapa? Karena 12 bisa atau habis dibagi 3, habis dibagi 4, dan juga habis dibagi 6. Maka jika penyebutnya sudah sama dengan cara menggunakan KPK, menentukan KPK-nya, maka kita mengoperasikan pembilangnya. Jadi 12, ini 12, dan ini yang ketiga, bilangan yang ketiga juga per 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka 2 juga dikalikan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, bilangan kedua, 4 penyebutnya. Untuk menjadikan penyebutnya 12, maka 4 dikali 3. Karena penyebutnya dikali 3, maka pembilang dikali 3. Menjadi 9/12. Bilangan ketiga 1/6. 6 harus menjadi per 12. Maka 6 dikali 2. Jadi pembilang pun dikalikan 2. 1 kali 2, 6 kali 2. Jadi 2/12. Setelah sama penyebutnya, maka pembilangnya kita jumlahkan. 8 tambah 9 tambah 2 sama dengan 19/12. Sama dengan 17/12. 19/12 artinya 19 dibagi 12. 19 bagi 12 sama dengan 1, sisa 7/12. Berikut penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Ini pecahan campuran dan ini pecahan biasa. Jadi bilangan pertama bilangan pecahan campuran, lalu bilangan kedua pecahan biasa. Bagaimana caranya? Nah, sama seperti yang tadi, yang pertama kita belajar tentang pecahan biasa. Penyebut yang tidak sama harus kita samakan terlebih dahulu ya.
antara 5 dan 10 ini penyebutnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Kita pilih 10 karena 10 habis dibagi 5 dan 10 juga habis dibagi 10. Maka 3 yang tadinya 3/5 menjadi 3/6/10 ya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Maka bila penyebutnya dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. Maka 5 kali 2 10, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, begitu yang bilangan yang kedua ya, ditambah bilangan yang kedua 2/10 karena ini sudah per 10, jadi tinggal dipindahkan. Setelah sama penyebutnya, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan. 3 6/10 ditambah 2/10 sama dengan 3 8/10. 3 adalah bilangan asli ya. Nah, di sini bilangan aslinya hanya 3, maka dipindahkan. Nah, 3 8/10 disederhanakan menjadi 3 4/5. Masing-masing dibagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, ada cara yang kedua juga. Hanya cara yang kedua ini lebih panjang. Jadi kalau cara yang kedua, bilangan pecahan campuran ini diubah menjadi pecahan biasa. Caranya 5 kali 3 ditambah 3 sama dengan 18/5 ditambah 2/10. Nah, ini pecahannya penyebutnya belum sama, jadi harus disamakan. Sama seperti cara yang tadi. Bila penyebutnya berubah menjadi 10, maka 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 18 sama dengan 36. Setelah sama penyebutnya, dijumlahkan pembilangnya. 36 ditambah 2 sama dengan 38. Penyebutnya 10. 38/10 diubah menjadi pecahan biasa, artinya 38 dibagi 10 sama dengan 3. Sisanya 8 dan penyebutnya 10. Jadi 38/10. Disederhanakan kembali 8/10-nya. Masing-masing dibagi 2 menjadi 8 bagi 2 sama dengan 4, 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi 3 4/5. Penjumlahan pecahan campuran dengan campuran. Nah, kalau pecahan campuran dengan pecahan campuran, kita bagi 2 kelompok. Jadi bilangan aslinya kita kelompokkan, bilangan pecahannya kita kelompokkan. Maka 2 tambah 1 sama dengan 3, lalu 3/4 ditambah 2/3, pecahan ini penyebutnya harus disamakan menjadi 12. Maka 9/12 ditambah 8/12 sama dengan 17/12. 3 ditambah 17/12. 17/12 ini bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1 5/12. Maka 3 ditambah 1 sama dengan 4, 15/12-nya mengikuti. Penjumlahan desimal dengan pecahan biasa, yaitu 0,5 ditambah 2/5. Nah, yang jadi masalah adalah ini diubah dulu ya, pecahan biasanya diubah. 2/5 diubah menjadi pecahan per 10 adalah 4/10. Jadi 0,4 ditambah 0,4 0,5 ditambah 0,4 ya. 0,5 ditambah 0,4 sama dengan 0,9. Nah, demikian. Terakhir kita lihat penjumlahan persen dengan pecahan biasa. Ada 3 soal, tapi Ibu bahas satu soal. Nanti yang 2 kalian kerjakan ya. 35% ditambah 1/4. 35% berarti 35/100.
1/4 kita jadikan per 100 menjadi 1/4 dikali 25, pembilangnya penyebutnya kali 25 menjadi 25/100. Jadi 35 ditambah 25 sama dengan 60. Penyebutnya adalah 100. Jadi 60/100 sama dengan 60%. Demikian anak-anak penjelasan Ibu mengenai pecahan ya. Selamat belajar dan Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton dan menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Sukses buat kalian ya. Ada kalimat motivasi yaitu orang bijak belajar ketika mereka bisa atau mau, tetapi orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Nah, anak-anak tidak menjadi orang yang terpaksa. Tuhan memberkati.